Untuk soal nomor 1, akar 3 ditambah 2 akar 5 per 3 akar 3 dikurang akar 5. Nah, untuk soal ini itu materinya tentang merasionalkan bentuk akar. Untuk ketika kita mau merasionalkan bentuk akar, kita fokus sama penyebutnya. Akar 3 ditambah 2 akar 5 per 3 akar 3 dikurang akar 5 dikali dengan 3 akar 3 tambah akar 5 per 3 akar 3 tambah akar 5. Nah, sekarang kita kali pelangi. Akar 3 dikali 3 akar 3 hasilnya adalah 3 kali 3 ditambah akar 3 kali akar 5 hasilnya adalah akar 15 ditambah lagi dengan 2 kali 3 6 akar 15 ditambah dengan 2 kali 5 10 per 3 akar 3 kali 3 akar 3 hasilnya adalah 9 kali 3 27 dikurang akar 5 kali akar 5 5. Ini 9 ditambah, ini kan koefisiennya 1 tambah 6 7 akar 15 ditambah 10 per 27 kurang 5 hasilnya adalah 22. Ini kalau kita sederhanakan 9 tambah 10 itu hasilnya 19 ditambah 7 akar 15 per 22. Nah, bentuk seperti ini tidak bisa lagi kita tidak bisa lagi sederhanakan, berarti hasil akhirnya seperti ini. Nah, untuk soal nomor 2 masih tetap bentuk akar, hanya saja ini persamaannya. Akar 4x kuadrat kurang 4x kurang 3 sama dengan 1 per 8 pangkat x kurang 1. Yang ditanyakan adalah x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Nanti untuk bentuk yang seperti ini kita harus ubah dalam bentuk kuadrat. Nah, salah satu sifat bentuk akar itu adalah ketika akar pangkat n dari a pangkat n itu kita bisa sederhanakan menjadi a pangkat m per n, kanan per kiri. Jadi untuk bentuk seperti ini kita harus ubah menjadi 4 pangkat x kuadrat dikurang 4x kurang 3 per, ketika tidak tertulis sebuah bilangan dalam sini berarti dia pasti per 2 sama dengan 8 pangkat x kurang 1. Salah satu sifat bentuk pangkat itu adalah 1 per a pangkat n sama dengan a pangkat min n. Jadi yang ini kita harus ubah pangkatnya menjadi negatif. 8 pangkat min x kurang 1. 4 kita ubah menjadi bilangan pokok 2. 2 pangkat 2 dikali x kuadrat dikurang 4x kurang 3 per 2 sama dengan 8 juga kita ubah menjadi bilangan pokok 2. 2 pangkat 3 kali min kali x itu adalah min x, min kali min positif 1. Masing-masing memiliki bilangan pokok 2, kita bisa coret. 2 kali x kuadrat kurang 4x kurang 3 per 2, ini 2 juga bisa kita coret. Hasilnya x kuadrat dikurang 4x kurang 3 sama dengan 3 kali min x, itu hasilnya adalah min 3x, 3 kali 1 tambah 3. Nah, sekarang kita ubah sama dengan 0. X kuadrat min 4x dengan min 3x, kalau ini pindah, min 4 ditambah 3 hasilnya adalah min x, min 3 kurang 3 hasilnya adalah min 6. Yang ditanyakan x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Nah, sekarang kita identifikasi jumlah akarnya itu seperti apa dan hasil kali akarnya itu menghasilkan apa. X1 tambah x2 min b per a. Min b nya di sini adalah min 1 per 1. Ini hasil akhirnya adalah 1. X1 kali x2 itu sama dengan c per a.
Nilai C nya di sini adalah min 6, A nya itu adalah 1, hasilnya adalah min 6. Nah sekarang X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2X1 X2. Jadi bentuk seperti ini kalian harus sudah familiar. Ini hasilnya adalah 1 dikurang 2 kali min 6. Hasil akhirnya adalah ini kali ini 12, 1 tambah 12, hasilnya adalah 13. Kita lanjut nomor 3. Nomor 3 itu yang ditanyakan himpunan penyelesaian ketika dua akar real berbeda. Dua akar real berbeda itu syaratnya adalah D harus besar dari 0. D itu apa? Diskriminan. Diskriminan B kuadrat dikurang 4AC besar dari 0. Nilai A, B, dan C itu kita peroleh dari sini. Nah sekarang nilai A itu koefisien dari X pangkat 2. Di sini koefisien X pangkat 2 itu adalah 1. Terus nilai B itu koefisien dari X. Koefisien X itu apa saja? Itu terhitung dari sini. Min 4P kurang 4. Nah sekarang nilai C itu kita dapatkan dari konstanta. Konstantanya itu artinya dia tidak memiliki variabel X. Yang tidak memiliki variabel X di sini adalah 8P. Nah sekarang kita pasang di sini B kuadrat kurang 4AC. B kuadratnya itu adalah min 4 kali P kurang 4. Min 4 dikali P kurang 4 pangkat 2 dikurang 4 kali A nya di sini adalah 1 kali C itu adalah 8P. Syaratnya itu harus besar dari, karena sekarang kita kali ini min 4 pangkat 2 itu hasilnya adalah 16. P pangkat 2 2 kali min 4 min 8 min 8 kali P min 8P. Min 4 pangkat 2 hasilnya adalah 16 dikurang 32P besar dari 0. Nah sekarang kita selesaikan yang ini. 16P kuadrat dikurang 128P ditambah 256 kurang 32P besar dari 0. 16P kuadrat ini kurang ini hasilnya adalah min 160P ditambah 256 besar dari 0. Kita sederhanakan masing-masing bagi 16. P kuadrat dikurang 10P ini bagi 16 tambah 16 besar dari 0. Nah sekarang kita selesaikan. Ini P, di sini juga harus P. 16 pengali 16 yang berselisih 10. Pengali 16 itu bisa 8 kali 2. Di sini harus min, di sini juga harus min. P sama dengan 8, P sama dengan 2. Jadi akar-akarnya adalah P sama dengan 8, P sama dengan 2. Di sini tandanya besar. Kalau tandanya besar itu kita pakai atau P kecil sesuatu atau P besar sesuatu. Kecil, yang kecil di sini adalah 2. Jadi di sini P kecil 2, P besar dari 8. Jadi inilah bentuk himpunan penyelesaian ketika persamaan kuadrat yang di atas itu dia ingin menghasilkan dua akar real yang berbeda. Nah selanjutnya nomor 4 itu tadi ada kaitannya dengan soal nomor 2. Kita hanya butuh akar, jumlah akar, dan hasil kali akar. Nah untuk yang ini kita cari X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Ini tambah ini tuh tadi rumusnya adalah min B per A. B nya itu adalah min 4, A nya itu adalah 1. Ini hasil akhirnya 1. X1 kali X2 itu sama dengan C per A. C per A itu adalah min 6 per 1, hasilnya adalah min 6. Nah sekarang kita gunakan ini. Ini sama dengan X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2X1 X2. X1 tambah X2 itu
Ini 2 kali min 6 hasilnya adalah 13. Nah, selanjutnya kita lanjut nomor 5. Nomor 5 itu adalah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan bentuk ini. Sebenarnya kita tidak bisa langsung kali silang, tapi untuk soal-soal yang setara dengan UN, SBMPTN dan segala macam itu kita halalkan untuk sementara, tapi sebenarnya konsep dasarnya itu tidak bisa. Nah, sekarang kita kali ini 4 kali 3 itu hasilnya adalah 12. Kecil dari 5x kurang 3 kecil dari 14 kali 3. 14 kali 3 itu 42. Oke. Nah, min 3 kita oper ke ruas kiri dan ruas kanan. 12 ditambah 3 kecil dari 5x kecil dari 42 tambah 3. Ini 15 kecil 5x kecil dari 45. Kita butuh nilai x, berarti kita harus bagi dengan 5. 3 kecil x kecil 9. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah x harus besar dari 3 dan x itu harus kecil dari 9. Selanjutnya nomor 6, ada bentuk fungsi inverse. Nah, ini kan bentuk umumnya itu sebenarnya fx sama dengan ax ditambah b per cx tambah d. Kalau kita mau cari bentuk inverse dari ini, tukarkan a dengan d. Dx ditambah b per cx. Nah, di sini adalah a. Jadi yang ditukar hanya koefisiennya saja, x-nya tetap di atas. Nah, selain tukar tempat, yang ini juga harus berubah tanda. Di sini harus min, di sini juga harus min. Jadi kalau misalnya kalian dapatkan soal di sini harus, di sini misalkan min a, berarti di sini harus lawannya. Intinya kita berbicara masalah lawan saja. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 6. Ini kan bentuk inverse-nya itu, ini kan bentuk inverse-nya min 4 dengan 5x itu dia tukar tempat. Ini juga 3x ditambah 5. Nah, lawannya min 4 adalah positif, lawannya positif adalah min. Saya tulis ulang, hasil untuk inverse-nya itu adalah 4x tambah 7 per 3x kurang 5. Yang ditanyakan adalah f inverse ketika x sama dengan 2. Nah, ketika kita ganti nilai x jadi 2, 4 kali 2 tambah 7 per 3 kali 2 kurang 5. Ini hasilnya 8 tambah 7, 15. 6 kurang 5, 1. Nah, ini hasil akhirnya adalah 15. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 8 kita sudah masuk di trigonometri. Jadi ingat, trigonometri itu dia materinya agak luas dibanding materi-materi yang lain. Nah, di sini ada kotangan alfa sama dengan 2/5 akar 5. Batasnya itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. 0 sampai 90 derajat berarti dia lancip. Lancip itu sinnya harus positif, cosnya harus positif, tangannya juga harus positif. Yang ditanyakan adalah cos alfa. Kotangan itu kan sama dengan depan per samping. Samping per depan. Di sini ada 2/5 akar 5. 2/5 akar 5 ini kan kita bisa sederhanakan menjadi 2 akar 5 per 5. Jadi samping sudut itu adalah 2 akar 5, depan sudut itu adalah 5. Nah, sekarang kita gambar ke dalam bentuk sudut siku-siku. Kita asumsikan di sini adalah alfa, jadi peletakan alfa itu terserah. Bisa di sini, bisa juga di sini, tapi kakak lebih umum pakai yang di sini, alfa. 2 akar 5 berarti yang samping sudut itu adalah 2 akar 5. Depan sudut itu adalah 5. Kita butuh miringnya. Miring kita bisa gunakan sudut teorema Pitagoras. 5 kuadrat 25 ditambah ini pangkat 2
4 kali 5 20, hasilnya adalah akar 45. Akar 45 itu sama dengan 3 akar 5. Yang ditanyakan adalah cos alfa. Cos itu sama dengan samping per miring. Sampingnya itu adalah, samping sudut itu adalah 2 akar 5. Miringnya adalah 3 akar 5. Ini sama ini coret, hasilnya adalah 2/3. Untuk soal nomor 10, segitiga PQR, QR sama dengan 300, sudut PQR 30, sudut PRQ 75. Yang ditanyakan adalah berapakah panjang sisi PR. Nah, sekarang kita gambar segitiga PQR. Anggaplah ini P, ini Q, dan ini R. Jadi peletakan alfabetnya itu terserah dari kalian. QR itu panjangnya 300. Sudut PQR sama dengan 30 derajat, berarti sudut 30 derajat itu ada di sini, Q. PRQ, jadi ingat kita selalu bergantung sama yang di tengah. Sudut R itu adalah 75 derajat. Yang ditanyakan adalah PR. Nah, sekarang kadang ada siswa tidak tahu kapan kita gunakan aturan sinus, kapan kita gunakan aturan kosinus. Aturan sin itu kita gunakan ketika diketahui dua sudut satu sisi. Cos kita gunakan ketika diketahui satu sudut dua sisi. Nah, itu pun penentuan sudut sisinya itu memiliki aturan. Jadi tidak sembarang kita gunakan rumus aturan sin sama cos. Kita harus tahu konsep yang paling dasarnya. PRQ. Nah, yang ditanyakan di sini adalah PR. Karena di sini kita diketahui dua sudut, untuk sementara kita gunakan sin. Nah, sekarang kita tentukan rumusnya dulu. Sin PR itu berhadapan dengan sudut Q. Jadi di sini sin Q per panjang PR sama dengan, dalam soal itu diketahui RQ. Sisi RQ itu dia berhadapan dengan sudut P. Jadi di sini harus kita gunakan sin P. Nah, sedangkan di sudut sini kita belum tahu berapa banyak sudutnya. Di video sebelumnya itu saya bahas tentang soal-soal UTBK tentang menentukan sudut segitiga. Satu segitiga itu harus jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Nah, di sini sudah ada 75, di sini sudah ada 30. Nah, di sini sisa berapa supaya cukup 180. Ini tambah ini itu hasilnya adalah 105 derajat. 180 dikurang 105 itu hasilnya adalah 75. Jadi besar sudut di sini adalah 75 derajat. Nah, sekarang sin Q itu ini berapa ini? Sin 30 derajat per PR. Ya, ini yang ditanyakan. Sama dengan sin P. Sin P itu sin 75 derajat per RQ. RQ itu adalah 300. Nah, sekarang kita kali silang. PR sin 75 derajat sama dengan sin 30 itu adalah 1/2. 1/2 dikali dengan 300 hasilnya adalah 150. Wah, kayaknya panjang ini. PR sama dengan 150 per. Nah, di sini ada sin 75. 75 itu dia tidak termasuk sudut istimewa, berarti kita harus urai. Sudut istimewa kalau kita jumlahkan menghasilkan 75, itu hasilnya adalah 45 tambah 30. Jadi ini kita ubah menjadi sin 45 tambah 30. 150 per.
rumus sinus. Rumus sin itu kan sin A tambah B. Ingat, sin itu dia cara menghafal, cara mudah menghafal sin itu orangnya ramah dan penurut. Sin artinya sin itu dia mau berbaur dengan cos. Sin A cos B ditambah cos A sin B. Maksudnya begini, sin dia akan berbaur dengan cos. Sin itu berbaur dengan cos, begitu juga dengan yang ini. Kalau di sini tambah, di sini juga harus tambah. Kalau di sini kurang, di sini juga harus kurang. Kalau cos itu dia egois. Dia hanya ingin berbaur dengan temannya saja. Kalau di sini cos A, di sini cos B, sini sin A, di sini sin B. Selain itu, cos itu juga pembangkang. Kalau dia di sini tambah, di sini dia menghasilkan kurang. Nah, kita lanjut ke sini. 150. Nah, kalau kita gunakan yang ini, sin 45 cos 30 ditambah cos 45 sin 30. Maaf ya sedikit berantakan. 150 per sin 45 itu adalah 1/2 akar 2. Cos 30 itu adalah 1/2 akar 3 ditambah 1/2 akar 2 sin 30 itu adalah 1/2. 150 per ini hasilnya 1/4 akar 6. 1/4 akar 6 ini hasilnya 1/4 akar 2. 150 per, nah kalau kita keluarkan 1/4 menghasilkan akar 6 tambah akar 2. 150 bagi 1/4 itu kalau kita kali ini hasilnya adalah 600. Akar 6 tambah akar 2. Jadi inilah hasil dari soal nomor 10. Jadi kalian harus belajar berhitung cepat dan kalian juga harus tahu konsep dasarnya. Kalian juga harus tahu bagaimana cara penentuan rumus ini. Nah, kita lanjut soal nomor 9. Jadi kenapa kakak lebih dahulukan soal nomor 10 daripada soal nomor 9? Nomor 9 itu kita gunakan konsep dasarnya soal nomor 10. Nah, di sini sin 45 tambah U derajat tambah sin 45 kurang U derajat per cos 45 kurang U tambah cos 45 tambah U. Kita tulis di sini saja. Nah, sin 45, ingat sin itu dia berbaur dengan cos. Sin itu orangnya ramah dan penurut. Sin 45 cos U tambah cos 45 sin U ditambah sin 45 cos U dikurang cos 45 sin U per di sini cos itu dia egois dan pembangkang. Cos 45 cos U tambah ini sin 45 sin U tambah lagi dengan cos 45 cos U dikurang sin 45 sin U. Nah, sekarang kita mencoret-coret. Ini dengan ini kan sama, kita bisa coret. Sin 45 cos U tambah sin 45 cos U berarti 2 sin
sin 45 cos U per, begitu juga dengan ini 2 cos 45 cos U. Cos U dengan cos U coret, karena di sini semuanya perkalian ini dengan ini coret. Sin 45 kan 1/2 akar 2, cos 45 juga sama. Ini dengan ini coret 1/2 bagi 1/2 habis, berarti hasilnya adalah 1.